Ini Mas. Woi, siapa tuh? Halo? Anjir, nggak ada orang. Iya, jadi Oh gitu ya. Jadi saya itu masuk di awal kosan itu baru buka. Jadi kosan bener baru, belum ada yang menghuni sebelumnya. Jadi angkatan saya itu yang menghuni kosan itu. Sempet nonton videonya Rizky? Sempet, dan kita sempet, saya pun sempet kontak si Rizky juga waktu itu, kita saling. Nah kalau yang versi Rizky kan di dekat kamar, dekat tangga juga itu kan. Nah versinya temennya si Aldo itu ada di sini. Jadi kosan itu kan persegi gini, gitu. Jadi di sini dia ada di sini, terus kamarnya si Aldo di sini di bagian bawah. Jadi benar-benar dia kayak gini ngeliatin. Masih live dari Jogja. Nah, para lang atau RJL Satset, kalian inget nggak 2 tahun lalu itu kita pernah mengangkat sebuah kisah anak kos yang dia tuh merasa tinggal di kosan itu selama 4 tahun, banyak pengalaman-pengalaman horor yang akhirnya dia dokumentasikan di video. Video itu juga diangkat RJL viral, hampir 6 juta penonton yang nonton nih kalau kalian ingat. Banyak. Gila. Dia ngambut siapa? Nah, kemarin itu ternyata ada yang membuat tweet di Twitter. Yang ternyata dia adalah anak kos juga, sama kayak si Rizky. Yang dia tuh juga punya pengalaman-pengalaman horor di sana. Nah, jadi ini versi keduanya nih. Makanya langsung aja kita undang. Halo, Bang Ian ya, Mas Ian nih. Iya, halo Bang. Thank you ya, udah datang. Udah datang. Gue yang thank you nih. Udah datang di Jogja maksudnya, kayak gitu Bang. Mau cerita di RJL ya. Iya, thank you. Mas Ian ini sama Rizky kos bareng? Kosan yang sama tepatnya, bukan kosan bareng. Jadi perbedaan tahun ketika saya masuk kosan dan Rizky masuk kosan. Kalau saya itu masuk di 2005, Rizky ya beberapa tahun, belasan tahun kemudian mungkin ya. Oh gitu ya. Jadi saya itu masuk di awal kosan itu baru buka. Jadi kosan bener baru, belum ada yang menghuni sebelumnya. Jadi angkatan saya itu yang menghuni kosan itu. Sempet nonton videonya Rizky? Sempet, dan kita saya pun sempet kontak si Rizky juga waktu itu, kita saling bertukar informasi, berbagi cerita. Bahkan sebenarnya sama-sama kita tuh punya grup kosan, anak-anak kosan di grup WhatsApp itu punya, dan kita saling, oh saya ternyata gini dulu, terus si Rizky juga, oh ini anak-anakku versinya kayak gini, seperti itu. Jadi memang kamar yang ditinggalin sama atau beda? Saya di kamar sebelah utaranya Rizky, yang ditempati Rizky. Jadi kamar Rizky itu dulu adalah kamar teman saya yang orang Kalimantan, baru di utaranya itu kamar saya. Oh ya Mas, maaf, mungkin di Jogja itu versinya utara, selatan, barat, timur ya. Kalau versi kanan kirinya, sebelah kirinya kamar Rizky, saya itu kamar saya. Jadi sebelahan persis. Sebelah persis ya? Persis. Wow. Gitu. Oke deh, ditahan dulu ceritanya ya, Mas Ian ya. Nah sebelum dimulai nih, misalnya nih kalian pengen ikutan nih pre-order baju baru RJL, yang gue pakai ini salah satu modelnya. Nanti ada beberapa model bisa kalian pilih. Jangan sampai kehabisan karena ini kualitasnya udah pasti lah kalau RJL itu. Oke, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Ian boleh diceritain awal mulanya tuh ke kosan itu kenapa gitu? Oke. Tahun 2005 lah ya, saya ke kos di situ karena pengen deket kampus. Karena kampus saya itu, saya kuliah waktu itu di salah satu daerah yang deket dengan kosan itu. Jadi ada beberapa kampus di situ, jadi saya memutuskan untuk
tinggal di kampus, ya, tinggal di daerah situ. Karena memang waktu itu saya memang lagi mau ngerjain skripsi, jadi saya pengen lebih dekat dengan kampus, pengen wirawiri gitu kan di perpus dengan dosen pembimbing. Jadi sebelumnya saya tuh kosan agak jauh, mungkin sekitar 2 kilo dari kosan yang waktu itu. Nah, singkat cerita, kosan itu saya nyari di daerah belakang kampus, dan itu kosan satu-satunya kosan cowok pada waktu itu yang paling wah. Yang paling wah waktu itu memang agak pricey, tapi apa yang kita dapat waktu itu oke, kayak gitu. Dengan akses ke kampus yang dekat, kemudian fasilitasnya oke, maksudnya kulkas segala macam dan dapur. Kalau mungkin bisa diceritain ya buat para elang Merajal Satset, saat Mas Ian ngekos di sana tuh gambaran kosannya gimana sih? Pasti kan beda sama Rizky kan? Kalau gambaran kosannya karena baru ya, masih fresh from the oven lah, masih. Saat itu baru berarti? Baru, jadi kita angkatan pertama yang menempati kosan itu. Oke. Jadi sebelumnya itu nggak ada sama sekali yang menempati, dalam artian kita adalah orang angkatan baru dan baru buka kosan itu di 2005 itu. Jadi makanya 1 tahun pertama itu nggak ada sama sekali gangguan. Dan suasananya pun sangat ceria, anak-anaknya mungkin ada perbedaan ya zamannya si Rizky dan saya, karena zamannya saya itu masih gadget belum terlalu, jadi kita interaksi dengan teman-teman kosan masih sangat tinggi interaksinya, dan itu sangat ceria. Jadi hampir kayak 24 jam itu pasti ada kehidupan di kosan itu, entah ada yang nyetel musik atau pintunya kebuka lagi ngerjain tugas, dan ada yang masih ngobrol di dapur, ada yang ngerjain tugas di dapur. Jadi memang ditambah dengan kebersihan kosan itu yang paling penting, karena kosan cowok itu bahkan sampai sekarang kalau aku merasa itu salah satu kosan terbersih yang pernah saya tinggali kayak gitu. Saya nempati di kamar lantai 2, persisnya di sebelah kiri kamarnya si Rizky. Nah, setahun pertama itu memang masih banyak teman-teman, saya manggilnya teman-teman, anak-anak kosan itu yang baru-baru masuk, yang berdatangan. Tapi saya lupa urutan siapa yang pertama kali masuk sampai paling akhir. Itu tidur sendirian ya? Tidur sendirian. Jadi pada waktu itu polisinya adalah one room, one person. Oke. Gitu. Jadi kamar kosannya itu berbentuk persegi. Jadi memutar. Rumah induk Semang atau ibu kosan, bapak kosan itu ada di dekat gerbang. Kemudian di sampingnya itu ada musola dan ruang tamu. Di atasnya itu ada kamar, mungkin yang videonya Rizky yang menemukan rambut-rambut. Gila, ini rambut siapa? Itu ada dulu peruntukannya adalah kamar untuk anak ibu kosan gitu. Jadi yang rambut-rambut itu ditemuin dulu itu adalah kamar diperuntukkan untuk kamar anaknya ketika dia di Jogja, atau ada tamu dari ibu kosan, bapak kosan itu di situ ditempatinnya. Nah, singkat cerita, someday saya nggak tahu nih mana duluan, karena kejadian ini saya udah lupa banget 2005, dan saya agak lupa ingatan dengan hal itu, Mas. Jadi kejadian ini saya kurang tahu yang mana duluan di saya, tapi salah satu saya anggap aja yang ini yang duluan. Waktu itu pertama kali itu saya habis maghrib atau sebelum maghrib saya dan beberapa teman itu kumpul di depan kamarnya si Rizky, yang di tempatnya Rizky. Jadi kamarnya Rizky itu di sini. Nah, di sini ada kamarnya, saya lupa kalau Rizky siapa, tapi itu kamar kosong. Kalau pas Rizky, kalau ini kamar saya. Nah, di depan kamar Rizky itu ada tangga. Nah, saya dan beberapa teman lantai 2 waktu itu ngobrol di menjelang maghrib. Dan si kamarnya, yang penghuni kamarnya Rizky itu lagi pulang kampung ke Kalimantan. Which is itu nggak ada, dan itu sudah lama banget dia mudiknya. Kita ngobrol menjelang maghrib, tiba-tiba dari kamarnya si yang ditempatin Rizky itu ada suara musik. Volumenya kecil, tapi ketika kita berhenti ngobrol itu kedengaran sayup-sayup. Waktu itu ada teman saya, si Iqbal, "Bal, ntar deh, kamu dengerin nggak ini suara?"
Terus sama-sama di hening. Hening kemudian, iya Yan. Ada suara ya? Kamarnya si Ade ya? Iya. Akhirnya kita mendekat ke kamarnya si Ade. Kita nguping, kemudian mendengarkan tuh. Iya benar, ada musik, suara lagu. Akhirnya Lagu apa? lagunya, akhirnya tau gak apa? Lagu religi. Serius, aku lupa waktu itu lagunya apa, tapi kalau nggak salah itu Raihan atau apa kayak gitu. Mungkin teman-teman yang angkatan lawas tahu Raihan, grup nasyid itu. Oke. Tapi saya lupa judulnya. Waktu itu lagu itu dan kita balik, loh, Ade lupa matiin waktu itu Winamp namanya kan ya, belum ada Spotify dan segala macam. Kayaknya Ade lupa matiin komputer dan Winamp deh. Enggak Yan, wong Ade lagi balik ke Kalimantan. Serius? Nah iya, kan udah beberapa hari nggak ada. Aku baru nyadar juga, oh iya ya. Mungkin nggak si Alfi itu adalah temannya si Ade. Yang masuk kamar, enggak, kuncinya dibawa. Kayak gitu. Jadi kuncinya dibawa sama kunci kamar dibawa. Dan akhirnya kita minta ke penjaga kosan waktu itu untuk membuka, untuk mengecek. Dibuka, hening, dan bener dong, itu komputer nyala dan Winamp-nya nyala, musiknya religi. Gitu. Anehnya, kenapa kalau memang itu Winamp-nya nyala terus berulang, harusnya kita dengar dari awal kita ngobrol di depan. Ini terdengar ketika saat kita ngobrol di depan tangga itu, gitu. Jadi itu keanehan pertama. Keanehan kedua, someday habis-habis Isya, saya itu mau ke kamar Wawan. Jadi kamar saya itu di pojok, kamar Wawan itu di pojok juga, yang mungkin kalau dulu digambarin di Bang siapa yang suka nge-sketch itu ada pocinya itu. Oh iya, si Denny. Nah itu ada poci 3. Nah itu kan di situ kan. Nah kamar Wawan itu agak ke arah. Pokoknya di bagian situ lah ya. Iya, bagian situ. Nah saya tuh mau ke sana. Tiba-tiba keluar kamar gitu. Malam nih? Malam, habis Isyaan. Habis Isya tuh keluar kamar, tuk gitu. Kok something that smell. Something that smells. Kayak bau amis atau bangkai binatang, aku rasa kayak gitu. Aku nggak yakin juga karena sekelebat. Aku mendekati sumber, agak ke kamar yang kosong tadi. Terus aku teriak dong, Dek, waktu itu yang menghuni kamar si Rizky lagi ada. Dek, cepetan sini. Ada bau aneh nggak? Gue bilang bau busuk nggak? Jadi nggak ada. Ada ikutin aku kan, nggak ada. Terus ya udah nggak ada, mencoba menciumnya, mungkin ketiup angin kali, ada sampah kali kayak gitu kan. Oke, nggak ada sampah karena tong sampah itu kan biasanya ada di depan kamar masing-masing. Ngeliatin nggak ada sama sekali, maksudnya Di daerah sana, iya. Menimbulkan bau busuk itu nggak ada kayak gitu. Karena sampah, penasaran bau apa nih? Iya, mungkin ini bangkai kali ya, mungkin di bawah atau apa, atau oh ya udah make sure. Tapi kok hilang kayak gitu. Ya udah aku ke kamar Wawan terus balik. Pas mau nyampe kamar, tiba-tiba bau lagi. Dan aku nggak beranjak dari situ. Kalau tadi kan pertama aku manggil Ade, ini kan mau nyamperin ke kamar Ade. Aku teriak, Dek, sini buruan, cepetan, bilangnya. Masih bau nggak? Si Ade ngendus-ngendus, iya kan bau. Nyari tuh sumbernya, ternyata dari dalam kamar si tamu ibu kosan itu, yang 2 kamar kosong itu, di salah satunya yang sisi paling barat. Itu dari situ kita coba ciumin, akhirnya kita panggil juga penjaga kosan waktu itu. Pas dibuka, hilang baunya. Hilang, bener-bener hilang, kayak kita buka kamar itu masuk, nggak ada. Bau kosannya bless. Jadi kayak ya kita normal bernafas kayak biasa kayak gitu, Mas.
Akhirnya karena udah masuk terlanjur dan si yang penjaga kosan juga mencium bau itu, ya udah akhirnya kita periksa kamar sampai kita angkat tempat tidur itu kita angkat, periksa kamar mandi, plafon itu nggak ada bau, nggak ada, maksudnya menemukan bangkai atau apa. Udah karena kita positive thinking waktu itu adalah bau bangkai yang kebawa angin, kayak gitu. Itu aja sih. Nah selesai itu saya nggak tahu pas malam itu atau malam selanjutnya saya tuh mimpi, Mas. Jadi di dalam mimpi saya tuh lagi pulang kuliah. Ini sangat teringat sampai sekarang karena hal itu menjadi remark atau sebuah tanda bahwa besoknya itu mulai ada teror. Jadi someday saya di mimpi itu siang. Saya pulang dari kuliah, naruh motor, naik, dan kosan dengan keadaan siang itu yang sepi. Saya masuk ke kamar kosan, buka pintu gitu, blek gitu dalam mimpi saya. Tiba-tiba saya melihat di kamar kosan di dalam mimpi saya itu berantakan semua. Isi kamar kosan saya itu speaker dan segala macam komputer, bahkan beberapa dokumen, buku-buku itu berantakan di dalam kamar. Dan saya di dalam mimpi itu ketakutan banget. Akhirnya saya teriak waktu itu di dalam mimpi saya masih ingat, "Woi, ini siapa yang berantakin kamarku? Siapa yang masuk nggak izin?" Anak-anak kosan pada nyamperin aku di dalam mimpi itu. "Wah, kenapa? Lihat tuh, ada yang ngobrak-ngabrik kamarku." Anak kosan pada bingung, nggak ada yang masuk, kayaknya nggak ada juga yang datang ya. Yaudah kita lapor polisi, kita cari sekeliling ya, siapa tahu ada. Nah, pada saat itu saya di dalam mimpi itu anak-anak kosan udah pergi, saya sendiri. Saya berusaha membereskan, tiba-tiba pas saat itu ada muncul suara, dan pada saat itu juga saya setengah sadar. Suara itu cuma bilang gini, menggelegar sampai saya itu antara tidur dan mimpi itu terngiang. Jadi ketika saya bangun juga itu masih kedengeran itu suara. Jadi suaranya itu seperti ini. "Ian, udah, kamu nggak usah takut. Kami nggak akan ganggu kamu." Gitu suaranya, Mas. Jadi pada saat suara itu menggelegar, kenapa saya bilang menggelegar? Jadi suara itu ketika saya bangun setengah sadar, suara itu masih kerasa nyata. Kayak gitu. Ya udah, saya bangun, nothing happen. Dan itu sudah subuh. Berarti mimpinya di kosan ya? Mimpinya di kosan, di kamar kosan. Jadi benar-benar di kosan dan memimpikan kamar kosan saya sendiri. Dan ya memimpikan, kemudian ya terjadilah saya bangun dan seperti kenyataan aja, Mas. Dan saya pun ketika kamar saya berantakan, diobrak-abrik itu, ketakutannya itu berasa saya. Jadi seolah-olah pindah dimensi aja sih. Nah, setelah ini nih baru teror-terornya makin... Teror pertama itu dialami oleh teman saya yang di bawah. Persis di bawah kamar saya. Pertama itu, jadi si Indro itu ada teman saya yang di bawah kamar, persis di bawah kamar saya. Mungkin kalau Indro mau cerita boleh nanti dilanjutin di kolom ya, atau dimanapun, silahkan. Atau teman-teman, sorry Mas ya, mungkin teman-teman kosan yang mau cerita versi lengkap dari teman-teman sendiri, monggo silahkan. Jadi saya cerita di versinya Indro yang saya tangkap waktu itu adalah dia lagi tidur, mau tidur malam, tidur posisi sudah mapan. Bahasa Indonesia mapan tuh apa ya? Sudah nyaman lah ya dengan posisinya. Sudah PW gitu. Tiba-tiba kamar mandinya itu, pintu kamar. Jadi kamar mandi dalam kosan itu. Kamar mandinya kebuka, pintu kamar mandinya. Dilihat sama Indro, nggak ada apa-apa. Ditutup.
benar-benar ditutup. Kemudian Indro balik lagi ke tempat tidur. Setelah balik ke tempat tidur, tiba-tiba pintunya kebuka lagi. Indro nutup lagi. Dia berprasangka itu adalah angin dan dia belum nutup secara jeglek atau secara full close kayak gitu. Habis itu pintu kebuka lagi. Si Indro makin heran, akhirnya ditutup lagi, dikunci ceklek dari kamarnya Indro. Dah selesai tidur. Beberapa saat kemudian ketika sudah mau tidur dengan posisi yang mungkin udah mau tidur banget setengah sadar, tiba-tiba dari dalam lemari baju ada kayak suara cakar-cakaran hewan, mungkin cakaran kucing atau apa. Itu ada suara cakar-cakaran gitu, kayak digaruk-garuk lemari. Dibuka, nggak ada apa-apa. Dan itu langsung tutup dan ya udah nggak ada apa-apa. Tapi di antara sebelumnya itu Mas, ada satu cerita lagi yang sebenarnya si Indro itu gedor-gedor mendengar gedoran tembok sebelah kamar. Jadi sebelah kamar itu ada kamar si Aldo. Sebelah kamarnya itu dia mendengar Aldo tuh menggedor-gedor tembok. Duk, duk, duk. Mungkin zaman dulu kita biasa saling gangguin teman duk, duk, duk kayak gitu kan. Nah itu duk, duk, duk. Nah Indro bales duk, duk, duk. Terus dibales lagi duk, duk, duk. Indro gak bales. Atau Aldo gak bales, saya lupa deh. Udah tuh, karena kejadian itu Indro lari ketok-ketok kamar Aldo sebelah. Duk, buka dong, aku mau tidur tempat kamu. Aldo nggak buka. Terus larilah ke kamar paling ujung, kamar si Oji. Kamarnya si Oji, udah Oji bangun, tidur. Tidur, udah selesai versinya Indro waktu itu. Nah, si Aldo itu ternyata tidak menggedor duluan. Jadi dia tidak menggedor duluan kamarnya Indro, dinding ke kamarnya Indro. Tapi si Indro bilang, Aldo ngedor duluan, makanya digedor balik. Ternyata, enggak ternyata. Terus akhirnya Aldo balas lagi, habis itu udah selesai. Nah kenapa si Aldo nggak buka versinya, mungkin waktu itu saya kurang ingat juga, lupa juga. Itu kayaknya lagi males karena mau tidur dan ya udah. Dipikir Indro cuma main biasa seperti itu. Jadi akhirnya dia ke kamar Oji. Nah, saat itu apa Mas? Mungkin yang dikiranya paling menyeramkan gitu ya? Belum ada sih Mas menyeramkan waktu itu karena benar-benar pertama. Okay. Jadi ya menurut Mas Ian? Mungkin binatang. Waktu itu sama sekali nggak ada pikiran. Mungkin kalau gangguannya itu berupa apa, entah itu si genderuwo atau Mbak Kunti atau belum ada. Tapi mungkin ya itu sejenisnya mereka kayak gitu. Nah ada lagi versinya itu si Indro udah masuk tuh kamar Oji, Bang. Terus karena si Indro udah masuk kamar Oji mempersilahkan Indro untuk tidur di kamarnya. Ya udah giliran Oji yang terjaga. Nah ketika waktu terjaga di tengah malam itu, dia mendengar suara anak kecil nangis di pojokan. Karena Oji mendengar itu, dia nggak berani buka pintu untuk mengecek. Jadi posisi kamar itu di bawah Mas. Jadi benar-benar di dekat garasi. Dan di situ ada anak kecil, kayak gitu. Gitu sih Mas. Itu versi awal banget yang akhirnya kenapa bisa saling tahu cerita itu. Akhirnya mereka bercerita, si Indro yang mulai bercerita kenapanya seperti itu. Aku semalam gini. Lah, si Aldo juga akhirnya, aku kira kamu yang mulai. Dan si Oji pun cerita akhirnya. Dia mendengarkan suara anak kecil menangis di pojokan, tapi dia nggak berani buka. Karena di situ nggak ada yang punya anak kecil di kosan itu, bukan kosan keluarga. Dan ibu kosan itu waktu itu belum punya cucu. Dan tidak punya keluarga kerabat yang dibawa ke situ membawa anak kecil. Dan logikanya malam-malam anak kecil nangis di pojokan, ngapain kayak gitu. Itu logika yang dimainkan waktu itu sih. Oke. Mas Ian ada lagi pengalaman di kosan itu? Jangan dijawab dulu, akan ada setelah pesan-pesan berikut ini.
Sebelum dimulai, gue pengen kasih tahu nih, jangan sampai kalian itu kehabisan guys. Ini gue lagi ada pre-order baju RJ5, desain itu ada 5 macem. Nah, kalian bisa beli lewat Shopee, Tokped, dan juga langsung order by WA. Langsung aja nih, karena ini stoknya terbatas, duluan aja. Siapa cepat, dia dapat. Ya, gimana lagi mas kisahnya? Oke. Jadi mungkin ini versi teman-teman saya ya mas ya. Jadi saya punya teman di kosan itu namanya hampir sama dengan treat sebelumnya, namanya Rizky. Oke. Nah, ada cerita yang mungkin dibilang lucu karena si Rizky itu orangnya memang agak dong-dongan tapi memang pintar. Jadi agak kocak lah. Jadi someday, suatu malam dia tuh pulang ngerjain tugas kuliah. Kuliah agak malam, mungkin sekitar jam hampir tengah malam lah, 11, 12 atau jam 1 kayak gitu. Nah, dia naik motor waktu itu dari hampir mendekati kosan itu kan, jadi di depan kosan itu mas ada lapangan. Jadi waktu itu belum dibangun nih. Belum kayak sekarang yang sudah ada kosan-kosan lain di situ. Jadi waktu itu masih ada tanah lapang. Dan di situ ketika dia akan masuk ke wilayah kosan, dia melihat anak kecil. Anak kecil itu tengah malam itu naik sepeda. Naik sepeda anak kecil yang gimana sih? Pakai sepeda cewek, anak kecil cewek. Itu pakai sepeda kecil yang roda 2 tapi ada roda tambahan di kanan kirinya itu kan. Seperti itu. Nah, ketika sampai gerbang, si Rizky itu cuman bilang, "Dek, kamu ngapain di sini?" Si anak kecil tuh jawab dengan polosnya, "Main sepeda om," terus sambil muter lagi gitu. Ya si Rizky dengan polosnya masuk, nutup gerbang. Kok ada anak kecil? Masih lihat, hilang. Gitu. Jadi anak kecil itu tiba-tiba hilang dan langsung sih logika, di sini kan ngapain anak kecil malam-malam? Orang tuanya mana? Di sini kan nggak ada. Ini kan lingkungan kosan, bukan lingkungan rumah ya gitu. Dan kalau ada lingkungan rumah, kok jam 12, jam 11 tengah malam ada yang main di situ. Gitu mas. Itu yang akhirnya si Rizky ngacir sampai kamar, langsung tutup pintu dan gak mau keluar. Besoknya baru cerita. Dan dia, ya aku memang polos kemarin, nggak nanya, malah nyapa lagi kayak gitu sih mas. Gitu. Terus ada lagi versi Iqbal. Jadi dia lagi nyebat lah waktu itu. Malam habis-habis isya lah, nyebat di depan kosan, duduk. Tapi bukan di tempat duduk untuk anak-anak kosan. Jadi dia duduk di depan gerbang, nongkrong di pinggir jalan kayak di tanah kayak gitu kan. Nah itu kan masih lapangan mas, masih tanah kosong lah tepatnya. Dan di tanah kosong itu ada satu pohon. Nanti saya boleh deh cerita saat pohon itu, mungkin ada kaitannya nanti saya ceritain lagi. Nah di depan pohon itu waktu itu masih gelap dan masih samar-samar. Tiba-tiba lagi nyebat gitu, si Iqbal ngelihat sosok tinggi gede, hitam, gelap, bukan hitam ya, gelap, kayak bayangan gitu. Si Iqbal beranjak memperhatikan, nggak tahu apa yang dipikirkan Iqbal waktu itu, ngambil batu langsung dilempar ke arah bayangan itu dan pula hilang itu bayangan. Nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Besoknya atau beberapa hari kemudian si Iqbal sakit. Sakitnya mungkin waktu itu hernia. Agak absurd memang, tapi itu yang terjadi sampai beberapa hari kemudian. Dan waktu itu si Iqbal juga pernah mendengar, mungkin versinya Iqbal itu, dia pernah mendengar kayak suara petasan meledak di atas kosan, meledak di siang hari. Itu nggak tahu apa, tapi Iqbal yang mendengar itu. Kalau kata orang-orang dulu mungkin atau orang sekarang itu ada yang mengirim tapi nggak kena. Itu sih mas, itu versi Iqbal. Mas Ian sendiri sempat ngalamin lagi nggak? Ngalamin sempat. Jadi waktu itu saya kan lagi ngerjain skripsi bang. Lagi ngerjain skripsi, duduk sambil dengerin musik waktu itu. Tiba-tiba, ini kejadian pertama ya, ada beberapa kejadian. Ada yang lagi ngetik, jadi saya itu meja komputer lesehan.
lesehan, saya lagi ngerjain skripsi, pintu dibuka, dan lampu kondisi menyala, tapi temaram. Bukan masuk, saya duduk, fokus, tiba-tiba kayak ada yang merangkak masuk dan sekelebat gitu. Jadi misalnya saya posisi gini, tek, aku langsung bilang, "Hey, ngapain lo?" Kayak gitu. Itu refleks dan emang bayangan itu lewat, aku langsung tiba-tiba hilang. Itu versi pertama yang saya lihat. Yang kedua, waktu itu saya lagi mungkin pas kuliah lagi off. Saya lupa itu momen apa, tapi kosan lagi sepi. Hanya ada beberapa orang termasuk saya dan Wawan. Saya pengen main ke kamarnya Wawan. Oke, saya main tuh. Habis Isya, semua kejadian rata-rata habis Isya. Balik dari kamarnya Wawan, itu di kamarnya si Rizky yang viral itu, yang Twitter, itu ke arah sebelah kanannya lagi, itu ada kamar. Nah di situ pas saya balik ke kamar, tiba-tiba kayak ada roh putih menjuntai terbang di atas kepala. Saya langsung refleks, bus gini. Bener-bener maksudnya itu melayang, tapi garis lurus dan agak cepet. Jadi saya refleks, takut kena ketabrak, setengah menjongkok mungkin ya bahasanya ya, mengelak kayak gitu. Ya udah, lihat hilang. Kalau boleh tahu Mas, saat itu kan pasti udah cerita nih sama-sama penghuni kos kan, ngalamin fenomena-fenomena bisa dibilang ya wajar ya, aneh lah gitu ya. Nggak pengen pindah kos atau gimana saat itu? Kalau pindah kos enggak Mas, karena memang kita nyaman dengan keadaan kosan waktu itu. Kosan itu sangat nyaman, dari yang pemilik kosan, bapak ibu kosan itu sangat baik dengan kita, dan fasilitas yang diberikan bagus untuk dengan harga segitu, dan terutama lingkungan dekat kampus. Apalagi ya karena memang kita nyaman sih, mungkin hampir sama dengan versinya Rizky ya. Kita memang benar-benar dengan keadaan kosan itu dan sangat homey, dan tidak ada yang membuat kita hal itu malah terpatahkan ketika misalnya kita mengalami kayak hal-hal yang aneh itu ya, gangguan kayak gitu, malah kita aku digangguin semalam langsung pada malah santai aja ya. Malah santai aja. Kan ada orang yang misalnya parno banget gitu ya, dia denger ada suara ngetok-ngetok, terus besokannya langsung cari yang lain, padahal yang ngetok temennya. Bisa jadi kan. Kayak misalnya mungkin aku sering cerita dengan Wawan, karena memang kita deket. Wawan kayak misalnya pernah, tiba-tiba pagi-pagi gedor, Mas, bangun. Kenapa ya? Boleh miso nggak sih di sini Mas? Asu, aku baru didatangi ini, kayak makhluk kayak. Ya udah cerita, ngopo ya? Nah, malam-malam tiba-tiba Mas tidur bau wangi nggak wajar. Terus pas sholat, dia wudhu, terus ambil wudhu, sholat, mau bau wanginya itu makin jegrak. Pas salam ngelihat langsung ada penampakan, mukanya nggak jelas, tapi mungkin itu Kunti di luar jendela. Dan itu langsung si Wawan ngaji sampai subuh, sampai akhirnya ngetok kamar saya kayak gitu, saking. Tapi ya udah, habis itu jadi bahan perbincangan waktu itu. Jadi akhirnya bukan ketakutan ya, ketakutan pada saat ada teror mungkin ya bahasanya kayak gitu, itu aja sih. Tapi setelah itu ya udah, nggak ada yang mungkin pernah ada anak-anak misalnya kayak si Adi, Agus itu pada tidur bareng karena pernah digangguin, dan pada awal-awalnya emang takut, tapi setelah itu ya udah tidur di kamar masing-masing. Jadi memang mungkin hampir sama dengan si Rizky waktu itu, mungkin ada yang tidur bareng juga di kamarnya Adi dan si Rizky gitu. Kalau versi lain saya adalah pernah satu waktu saya sama teman saya si Lina balik ke kosan untuk ambil dokumen
untuk kuliah. Waktu itu mati lampu, ada penerangan ala kadarnya. Saya dari parkiran naik ke lantai 2 menuju kamar saya. Itu waktu jam-jam 9-an, udah agak malam. Karena mau ngambil dokumen, terus pas naik, jadi lorongnya itu gini terus gini. Nah, pas lorong pertama oke. Pas lorong kedua saya setengah lari, tiba-tiba kayak ada makhluk gede banget, merasa berbulu, agak hijau, gelap. Turun, saya langsung, misalnya tangga, langsung saya ngasih jalan, refleks ngasih jalan turun, cuman aku termenung, dah, gitu. Jadi ya, waktu itu seperti itu sih Mas. Ada nggak sih Mas kesamaan cerita gitu ya, yang diceritain Rizky sama di zamannya Mas Ian tuh? Oke, mungkin versinya Pocong kali ya. Itu, jadi si Aldo itu punya temen main ke kosan. Jadi kamar Aldo itu di bawahnya kamarnya Rizky yang Twitter. Saya nyebutnya Rizky Twitter ya, karena di zaman saya ada Rizky juga. Nah itu kamarnya di bawah, jadi temennya itu duduk di depan pintu kamar, melihat ke arah atas. Jadi di arah atas itu ada genteng, ada kamarnya Adi dan si Rizky. Jadi di antara kamar Rizky dan Adi itu tiba-tiba muncul penampakan versinya temennya si Aldo, itu adalah versinya Pocong. Dan habis itu temennya itu ngibrit, bukan ngibrit sih, nggak betah di kosan, pulang. Dan baru besoknya diceritain, kalau nggak salah seperti itu. Jadi memang sosok ada. Pocong kayak gimana Mas? Saya kurang jelas sih Mas, tapi memang pocongnya itu nggak kelihatan jelas mukanya, cuman putih aja, diem di situ, jadi kayak udah diem. Itu tempat yang sama yang Rizky ceritain? Nggak, beda. Oh beda. Nah kalau yang versi Rizky kan di dekat kamar, dekat tangga juga itu kan. Nah kalau gini ya, kalau yang versinya Rizky itu ada di sebelah sini pocongnya itu. Nah versinya temennya si Aldo itu ada di sini. Jadi kosan itu kan persegi gini, gitu. Jadi di sini dia ada di sini, terus kamarnya si Aldo di sini di bagian bawah. Jadi benar-benar dia kayak gini ngeliatin. Kayak gitu. Dan sebenarnya dari anak-anak kosan sih Mas, untuk usaha kayak misalnya saya dan beberapa teman udah yasinin si kosan itu, kita beberapa kali kayak gitu. Karena memang ada musola, sering kita buat ibadah juga kayak gitu. Dan kita doain juga, makanya waktu itu gangguannya mungkin tidak terlalu parah. Oke. Gitu. Iya. Mungkin terakhir kali ini, Mas Ian ya. Apa lagi pengalaman yang nggak dilupain saat itu? Pengalaman Mas Ian dan teman-teman ya? Pengalaman sih yang kita pernah manggil temen yang Indigo, kita buat rekaman versi kita, jadi kita sempat sewa handycam. Oh ya? Handycam sewa, terus kita coba. Waktu itu masih zamannya di Trans TV itu acara apa sih? Dunia Lain? Dunia Lain. Kita sampai pakai kamera infrared kayak gitu, kita merekam. Nothing, nggak ada. Terus saya punya temen cewek, kosan sebelah. Jadi kita tuh sering, jadi jemuran kita tuh sebelahan. Jadi di lantai 2, tapi bersebelahan jemuran antara kosan cewek dan kosan cowok. Jadi saya kenal sebelah dan saya cerita nih ke teman saya yang cewek itu. Kok sama ya Mas? Kosan saya juga kayak gitu. Bahkan kadang-kadang misalnya, Mas besok kalau aku ngangkatin baju malam-malam aku SMS ya. Aku minta ditemenin di mana? Di jemuran. Jadi pernah beberapa kali, Mas aku mau ngambil jemuran, tolong ke jemuran. Ntar aku teriak ya Mas Ian kayak gitu. Ntar aku jawab, iya, yaudah. Padahal gitu. beda kosan ya? Beda kosan, tapi memang dempetan kosannya. Oke, akhirnya Mas Ian mengakhiri di kosan itu? Karena memang mengakhiri di situ saya udah dapat kerja, saya pindah ke kosan lain yang memang lebih dekat dengan untuk kerjaan sih. Dan sampai sekarang pun saya tetap nyaman di kosan itu, maksudnya tidak ada hal-hal jelek dari kosan itu. Dan bukan hal-hal gaib itu yang menyebabkan kami keluar
Ya karena emang udah ada saatnya kegiatan keluar lagi aja. dan bahkan kita sama sesama penghuni, sama induk semang atau pemilik kosan, bahkan ke anak-anaknya kita masih bersilaturahmi. Bahkan kemarin ada berita duga pun kita mengucapkan bareng-bareng kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya kita tetap percaya kosan ini masih baik-baik saja, dan terbukti dengan ternyata di Rizky Twitter itu pun mereka ada grup, dan kita pun ada grup dan masih saling komunikasi, tidak ada masalah dengan kosan. Dan kita juga doain, bahkan kemarin dari teman-teman kita doain ya biar kosan itu nggak terjadi sesuatu yang aneh-aneh lagi kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih Mas. Apa sih sampai akhirnya Mas Iannya sama yang lain ya? Kok kayaknya ada ikatan khusus sama kosan itu, jangan dijawab dulu, nanti bakal dikosin. Itu dia guys, sebuah kisah dari Mas Ian ya. Karena pas gue baca tweet Twitternya juga gue kaget gitu. Karena ini ternyata kosan Rizky tapi versi yang pertamanya justru gitu ya. Mas, kenapa sih di kosan itu kayaknya memorable banget gitu? Oke. Ada versi mungkin dari sesama teman-teman dan ada versi dengan pemilik kosan ya. Mungkin saya pertama itu dengan pemilik kosan. Jujur untuk pemilik kosan itu baik banget. Jadi mereka adalah keluarga pemilik kosan itu. Ada 2 anak dari pemilik kosan itu dan kita saling kenal karena seumuran juga dengan anak ibu kos. Dan ibu kos itu sangat baik, bahkan ketika awal kita masuk kita diberi pilihan nih. Buat fasilitas kosan kalian mau mesin pemurni air atau TV nih di ruang ruang santai. Debat akhirnya jatuhlah pada pemurni air. Pemurni air itu apa? Mesin yang kalau misalnya dari keran langsung bisa diminum. Oke, ya. Itu isi ulang gitu ya? Tapi itu buat diminum langsung. Itu kemudian misalnya kayak setiap kali ada acara apapun, pengajian atau apapun, kita diundang. Dan bahkan ibu kosan kadang-kadang mengadakan pengajian untuk di kosan yang khusus anak-anak kosan. Berarti dekat ya? Dekat banget. Tapi pernah cerita nggak yang hal-hal aneh itu ke pemilik kosan yang dialamin? Saya kayaknya pernah, karena tahu pas buka kamarnya anak ibu kosan yang itu, yang pertama saya bilang ceritain tadi, yang agak bau, kemudian kita cerita, harusnya tahu. Dan teman-teman tahu. Dan apa ya, dari bapak ibu kosan pun dari orang yang taat agama. Oke. Jadi saya rasa mereka tahu. Gitu. Dan ada lagi misalnya kebaikan dari ibu kosan, misalnya setiap bulan Ramadan nyediain makanan, takjil. Itu ya kita nggak perlu cari, ya paling nambahin lauk atau apa. Ya apalagi zaman-zaman kuliah dulu ya. Iya. Zaman krisis itu. Apalagi kalau anak kosan kalau menunya terbatas Mas. Iya. Pada waktu itu kan Iya. kayaknya berharga banget daripada beli nasi. Udahlah udah sediain nasi dan takjil, kita nggak perlu cari takjil yang macam-macam. Ya udah kita kadang-kadang beli tambahan lauk buat makan bareng kayak gitu. Mungkin terakhir Mas, ada pesan nggak buat mungkin yang pernah tinggal di kosan itu atau pemilik kosnya? Mungkin buat teman-teman yang angkatan saya yang mau cerita, speak up tentang ini, silakan di komen, mungkin di komennya channel ini. Tapi jangan disebutin ya kosnya di mana. Jangan disebutin. Buat yang pernah tahu kosan ini, ingat aja kebaikannya. Semuanya hal ini tidak mengganggu anak-anak kosan dan bukan menjadikan kami anak-anak kosan pun keluar gara-gara ini. Jadi ya bahkan lu sampai berapa Mas? 3 tahun ya? 3 tahun. Oke. Dan kita betah-betah di sana juga dan tidak perlu tahu karena ini hanya sebuah cerita pengalaman aja sih. Ya lu pengen curhat gitu di Twitter ya? Jadi kemarin ada menemukan kesamaan dengan Rizky, ya sudah saya cerita gitu. Oke, thank you Mas Ian ya udah bercerita di RJL, sukses selalu. Thank you juga Mas sudah diundang dan enjoy Jogja ya. Thank you.
Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malam jika kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Ingat, jangan dicari kosannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.